dari sepasang ayam bisa menjadi ratusan bahkan ribuan kalau sampean itu tekun, ulet dan mau belajar. Ingat bos, nggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Balik lagi di channel kita Bakal Peternak, dan masih seperti biasa dengan saya di sini SEO Baper. Dan untuk kali ini kita akan bersharing tentang bagaimana awal muawal kita beternak ya, khusus bakal peternak pribadi ya, karena di beberapa komen banyak sekali yang bertanya idealnya kita itu ternak dari apa ke apa gitu kan, kemudian bagaimana di langkah-langkah awal. Nah sebenarnya saya sudah menjelaskan detail tentang bagaimana cara kita bisa sukses ternak ayam kampung dengan modal seadanya. Itu sebenarnya kurang lebih sama sih bos ya, tetapi terkhusus di video ini saya ingin sedikit mengupas tentang masa lalu ketika awal-awal saya beternak, khususnya ternak ayam kampung ya, benar-benar dari modal apa adanya, bahkan nggak ada modal waktu itu, tetapi alhamdulillah ya dalam waktu kurang dari 2 tahun saya bisa beternak hingga ratusan ekor. Dan bagaimana proses awalnya, terus bagaimana saya bisa dari modal sepasang ya, sepasang ayam bisa berkembang biak hingga ratusan ekor. Jadi ini sebenarnya terkait dengan beberapa komentar dan juga beberapa japri ke saya, idealnya kita itu kalau mau ternak itu dari apa, dari indukan atau dari DOC, terus bagaimana caranya. Oke, jadi ini masih kisah kurang lebih 29 tahun yang lalu, ketika saya awal sekali beternak ayam kampung, karena memang dari kecil hobinya ternak ya bos ya. Jadi pada waktu itu saya diberikan ayam laga, ayam arena. Jadi kebetulan ada cedera di bagian kaki, terkena pisau jalu itu ya. Jadi saya rawat, yang tadinya pincang akhirnya bisa normal. Kemudian karena cuman punya pejantan pada waktu itu, jadi saya diberikan betina sama tetangga. Nah kebetulan betinanya itu masih turunan ayam yang punya postur besar. Jadi yang pertama kali saya lakukan, karena pada waktu itu belum ada listrik bos, masih zaman jadul sekali di daerah saya, khususnya di rumah saya pada waktu itu nggak ada listrik. Listrik pada waktu itu hanya ada di malam hari. Jadi dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi listriknya. Setelah itu ya kita tidak ada listrik. Yang saya lakukan, dan ini sebenarnya referensi buat sampean yang benar-benar buat sahabat baper kan peternak yang tinggal di pelosok ya. Jadi sampean nggak usah berkecil hati bos, karena dulunya saya juga memulainya tanpa listrik kok. Jadi banyak sekali yang gimana cara netasin telur itu nanti dulu bos. Jadi intinya kita mulainya dulu gimana caranya ya. Jadi pada saat itu saya sudah memiliki sepasang ayam. Yang saya lakukan adalah mencari sumber daya pakan dulu bos. Mencari sumber daya pakan dulu yang gratisan. Jadi biasanya saya dapat gratis pada waktu itu dedak ya. Saya sering datang ke pabrik-pabrik padi ya, mungkin bantu sekedarnya di situ. Akhirnya saya pulang-pulang diberi dedak secara gratis. Itu yang pertama saya lakukan. Kemudian yang kedua, saya mulai bertanam singkong, ubi jalar, itu mulai saya tanam di sekitar rumah saya untuk mendapatkan sumber pakan gratis. Nah terus kemudian juga dulunya saya juga belum paham ya tentang apa itu protein, tentang apa itu karbohidrat. Tapi yang jelas pada waktu di awal dulu, sepasang ayam ini saya umbar. Saya umbar untuk menghemat biaya pakan. Dan biasanya saya juga melobi ke warung-warung di dekat rumah supaya kalau ada nasi sisa itu jangan dibuang.
Ya minimal pada waktu itu di pikiran saya adalah saya tidak beli pakan. Nah sampailah akhirnya indukan ini bertelur, mengeram ya, saya biarkan bertelur hingga mengeram sampai akhirnya menetas. Dan disitulah pertama kali saya belajar memisahkan antara induk dan anaknya. Apakah berhasil bos? Dari pada waktu itu 15 yang menetas, dari 15 yang menetas alhamdulillah 15-15-nya koit. Jadi 15-15-nya mati. Itu pengalaman saya bos. Tetapi belajar dari pengalaman itulah, belajar dari memisahkan anakan dari induknya, kemudian bagaimana cara merawatnya selama 30 hari pertama. Disitulah saya benar-benar belajar ya. Jadi yang saya lakukan adalah taruh dus di kardus. Ternyata pada waktu itu kan saya nggak ada listrik, jadi nggak ada untuk penghangat buatan, tuh nggak ada bos. Secara otomatis mati semua. Ada yang mati menggigil, ada yang mencret, ada yang pokoknya macam-macam. Akhirnya pendek kata 15 ekor DOC itu mati. Singkatnya bertelur lagi. Saya juga lupa sudah berapa ya untuk periode yang kedua, periode berikutnya itu. Tapi alhamdulillah dari yang tadinya 100% mati, alhamdulillah di periode berikutnya itu setelah mengeram, menetas, itu saya pisah lagi. Alhamdulillah sudah 50-50. Artinya sejak dari 0 hari sampai 30 hari itu saya dapat 50-50. Jadi separuh mati, separuh hidup. Alhamdulillah ya. Yang saya lakukan sudah mulai perbaikan. Jadi saya sudah tidak menempatkannya di dalam dus. Saya mulai berikan Vitacik. Kemudian saya dianjurkan untuk memberikan pur pada waktu itu. Jadi saya belilah, karena maklum ya, pada waktu itu duit susah ya kan. Jadi saya belilah, kadang beli setengah kilo, kadang beli sekilo. Tetapi pada waktu itu karena kita belum mengenal yang namanya teknik fermentasi, kita belum tahu bos. Yang saya tahu hasil dari pelajaran saya pada periode pertama itu adalah DOC anak ayam itu harus hangat. Kemudian yang kedua, pakannya mesti rutin ya, harus bernutrisi bagus sesuai dengan informasi yang saya dapat dari penjual pakan. Kemudian yang kedua harus diberi vitamin. Tetapi bos, makin kesini nafsu makan mulai hilang ya. Terus kemudian, nah ternyata pemberian vitamin secara berlebih itu juga kurang baik ya. Nah jadi saya kurangin. Jadi selama proses belajar ini bos, saya juga tidak jarang dan tidak hanya sekali saya mengalami banyak kegagalan. Gagal. Akhirnya saya mulai paham. Dan untuk penghangat buatan nih, buat sampean yang berada di pelosok jauh di sana yang mungkin tidak ada fasilitas listrik, sampean boleh pakai. Kalau saya dulu itu saya pakai toples kaca bos. Jadi toples kaca itu saya buat lampu teplok ya, kurang lebih kayak gitulah. Jadi saya kreatifnya saya aja, saya modif, kemudian pakai sumbu minyak tanah. Itu kalau dipegang, yang penting satu kuncinya, yang penting toples kacanya nggak pecah ya. Jadi bisa memancarkan hawa panas tetapi toplesnya nggak pecah. Itu yang saya lakukan dulu bos. Dan itu pun saya melakukan modif lampu ini banyak kali gagal. Kadang DOC nya masuk ke dalam lampu ya kan, kadang juga saking panasnya toplesnya pecah ya. Jadi banyak pengalaman bos. Jadi intinya kalau kita awal itu gagal itu biasa, yang penting jangan berhenti. Terus ada yang komen ya cukup miris saya lihatnya ya, gak usah ternak ayam kampung, harga pakan mahal. Jadi seperti konsep bakal peternak, bahwa kalau kita mau beternak itu bos, hal yang paling utama itu ada 3 ya. Salah satunya itu pinter-pinter sampean ngakalin pakan. Karena ternak ayam kampung ini kalau sampean nggak pinter-pinter ngakali pakan ya merongos sampean bos. Pinter-pinter sampean lah ngakalin pakan gimana caranya. Kalau umpamanya periode ini sampean bisa rugi hanya gara-gara pakan, ya diakalin bos, gimana caranya supaya nutrisinya ayamnya tetap sehat ya kan, ayamnya tetap gemuk tetapi tetap bisa irit biaya. Nah ini yang paling penting. Maka di situ kita perkenalkan khusus bakal peternak ini bagaimana kita melakukan proses fermentasi pakan alternatif. Saya dari dulu pakai pakan alternatif bos, dari dulu.
Oke, next. Lanjut. Pada waktu itu kurang dari 2 tahun saya memiliki populasi kurang lebih sekitar 200-an ekor kalau nggak salah, ingat ya, kurang lebih 200-an ekor. Tetapi selama hampir 2 tahun itu saya memang nggak pernah jual ayam. Kembangkan lagi, kemudian anaknya jadi indukan, dikembangkan lagi, dikembangkan lagi, sampai akhirnya di tahun ketiga populasi di kandang saya itu sudah hampir mencapai 700 bahkan hampir 800 ekor, kurang lebih segitulah di tahun ketiga, dengan indukan entah berapa. Yang jelas pada waktu itu saya sistemnya semi umbaran. Dari dulu saya sistemnya selalu begini bos, selalu begini. Jadi saya dulu ngakalinnya, karena rumah pada waktu itu rumah panggung, saya buat sekeliling di bawah rumah itu kurang lebih tingginya ya, kalau di bawah rumah waktu itu sekitar 1,5 meter. Pokoknya kalau kita mau masuk di bawah dalam kandang tuh kita mesti nunduk, kalau enggak kejedot kepala bos. Saya masih ingat sekali itu. Jadi sekeliling di bawah rumah itu saya pagarin pakai pagar bambu, dan di bawah itu penuh ayam. Dengan jumlah ayam segitu banyak, dengan penggunaan pakan alternatif yang tidak terlalu memakan biaya, saya akhirnya memutuskan bahwa ternak ayam kampung ini memiliki potensi yang bagus untuk dilakukan, bisa memberikan kita sebagai sumber penghasilan. Cuman yaitu tadi kuncinya, pertama bagaimana cara kita nih ya, seperti di video yang lalu sering saya ulas satu persatu. Kita pandai-pandai harus bisa bagaimana menekan angka kematiannya dulu. Kemudian yang kedua bagaimana kita memanajemeni pakan. Yang ketiga, bagaimana kita mencari pasar. Nah, pada waktu itu bos, harga ayam kampung 1 ekor ya kelas-kelas seperti inilah, 1,5 kilo gitu ya, 1 kilo setengah gitu, harganya masih miris. Tapi dulu harga 30.000 ya, 25.000 itu mantap sudah. Beda dengan sekarang bos. Kalau dulu 25.000, 30.000 itu harganya cukup tinggi. Dan perlu diketahui bahwa posisi saya waktu itu masih di seputaran Kalimantan Timur, cuman bukan di tempat yang sekarang. Harga bagus bos, harga bagus. Nah, dari sepasang ayam bisa menjadi ratusan bahkan ribuan kalau sampean itu tekun, ulet, dan mau belajar. Ingat bos, nggak ada yang prosesnya itu langsung jadi. Jadi semuanya itu harus dimulai dari kegagalan dulu, karena dimulai dari kegagalan itulah sampean memiliki kesempatan untuk membangun peluang untuk berhasil. Ya, karena kalau nggak mungkin sampean nggak gagal, pasti ada gagalnya. Jadi yang terpenting dan yang utama adalah sampean jangan putus asa dulu. Karena kalau sampean belum apa-apa udah putus asa, jadi sampean sudah menutup kemungkinan sampean untuk sukses di peternakan ayam kampung ini. Oke, lanjut ya. Selalunya kenapa populasi itu bisa cepat sekali berkembang, karena saya melakukan pemutusan. Jadi tidak ada yang namanya proses pengasuhan bos, karena proses pengasuhan oleh indukan ini memakan waktu yang cukup lama, kurang lebih sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan baru dia bertelur kembali. Ini yang jadi masalah. Jadi kalau kita mau cepat perkembangannya, usahakan sampai memiliki kandang box anak ayam. Itu yang saya lakukan dari sejak dahulu. Miliki box magic lah kalau istilahnya sekarang, atau kandang box tutup rapat untuk DOC. Pada waktu itu saya buatnya dari dinding karton ya, dinding kardus, tetapi untuk lantainya tetap saya menggunakan bambu, tidak menggunakan lantai kardus. Kenapa? Karena karton atau lantai kardus ini kalau basah mudah memicu kelembaban dan mudah mengundang bakteri. Bakteri itulah yang akan membuat DOC kita itu mencret, murung, dan tidak mau makan. Itu awalnya. Oke. Terus idealnya kita awal beternak itu memulai dari mana ya? Kalau saya sih mulainya dari indukan bos, karena indukan ini kan ya secara fisik sudah ibaratnya cukup kuat dibanding sampean memulainya dari DOC. Kalau sampean baru belajar ternak ayam kampung dan memulainya dari DOC, tantangan sampean sangat berat bos, sangat berat. Kenapa? Ya itu tadi, karena sampean harus mengasuh, menggantikan peran induk ya. Umpamanya nih contoh, sampean beli DOC 1 box, ya otomatis sampean harus berperan sebagai induk, mengasuh anak-anak ayam ini tadi supaya terbebas dari penyakit,
kemudian pertumbuhannya stabil. Tinggal kalau kita mau sukses ternak ayam kampung ini meniru apa yang orang sudah sukses lakukan. Jadi kalau orang sudah sukses ternak ayam kampung, ya tinggal ditiru aja caranya, bos. Nah, seiring berjalannya waktu sampai sekarang, di sanalah saya mulai menganalisa gimana sih caranya supaya bisa untung, gimana sih caranya supaya bisa survive atau bertahan dululah dalam peternakan ayam kampung ini. Karena kalau kita selalunya rugi terus, selalunya pakpu terus, jalan-jalan terus, ibaratnya kembali modal terus, ya mungkin setahun 2 tahun kita masih bisa sabar. Tapi untuk berikutnya kita mulai malas. Kita mulai malas, bos. Nggak ada hasil. Ya, kita akan berpikiran seperti itu. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menciptakan siklus penjualan yang awalnya mungkin sebulan sekali jual. Kita bisa buat, kalau sudah lumayan banyak nih populasinya ya, kita bisa buat lebih rapat penjualannya, mungkin 2 minggu sekali. Atau semakin ke sini kita bisa rapat, punya pelanggan, kita bisa jual seminggu sekali, atau bahkan lebih bisa setiap hari kita bisa jual ayam. Ini yang perlu kita perhatikan. Tetapi tentunya seiring dengan bertumbuhnya populasi kita, berkembangnya populasi di peternakan di kandang kita, maka resikonya biaya operasional juga akan semakin besar. Maka sampai dituntut untuk terus melakukan bagaimana nih sumber daya pakan di daerah saya, mana nih yang bisa kita dapatkan secara gratisan, mana nih yang bisa kita dapatkan secara murah, ya, dengan harga yang relatif lebih murah, tetapi tanpa melupakan kebutuhan dari nutrisi ayam. Ya, jangan diabaikan, bos, karena ini penting. Karena kalau sampean belum apa-apa sudah sampean abaikan ini kebutuhan nutrisi pakan, yang ada ayam sampean nanti kuntet-kuntet. Ya, bos ya. Nah, jadi pengalaman saya selama kurang lebih 29 tahun mengenal peternakan ayam kampung, dengan banyak melakukan percobaan dan analisa-analisa seputar peternakan, mulai dari cara merawat sampai penjualan, itulah yang sudah terangkum dalam kurang lebih sekitar 300 video bakal peternak. Jadi kalau sampean sudah berbicara tentang pakan fermentasi, pakan alternatif, kemudian jamu-jamuan, itu adalah bagian dari materi kita, itu adalah bagian dari pengalaman saya, bos, tidak dibuat-buat. Ini sebagai contoh, banyak sekali teman-teman yang mengeluhkan nafsu makan ayamnya drop. Ini buktinya, bos, saya cuman pakai pakan alternatif loh, ini ampas kelapa yang saya fermentasi, tapi selalu habis. Ya, itu yang di sana juga, itu selalu habis, bos. Oke, karena ini gerimis nih, bos. Wah, itu gerimis. Jadi karena sudah sore juga, udah gerimis, saya pamit undur diri dulu, dan semoga pengalaman-pengalaman yang saya sharekan buat sampean-sampean bisa jadi penambah pengalaman lah buat sampean. Mungkin patut sampean coba, terutama buat sampean yang benar-benar baru mau memulai. Sampean nggak perlu berkecil hati, bos, karena saya pun dulu lebih miris keadaannya, ya, lebih miris keadaannya. Tetapi yang penting satu, bos, kalau gagal coba lagi, analisa lagi, oh saya salahnya di periode yang lalu ini. Lakukan perbaikan, dan terus belajar dari kesalahan sampean di masa lalu. Maka sampean lambat laun nanti sampean akan bisa sukses sama seperti teman-teman atau sahabat baper yang lain. Jadi intinya jangan berkecil hati, terus berusaha dan terus belajar. Dan semoga bakal peternak bisa terus memberikan warna di tengah-tengah peternak-peternak Indonesia, dan bisa terus memberikan motivasi dan inspirasi untuk sampean terus beternak skala rumahan mandiri, walaupun dimulai dari yang kecil. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.